Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Windy, NPM 1710103030. Di sini saya akan membahas mengenai artikel lintas budaya saya yang berjudul Kompetensi Komunikasi Lintas Budaya dalam Dunia Kerja secara Global. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Di era digital seperti sekarang ini, kemampuan seseorang dalam memahami suatu akan menjadi hal lebih, tidak lain kompetensi dalam kegiatan suatu bisnis. Jadi, kompetensi komunikasi bisnis ini akan menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh seseorang agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam bisnis. Kompetensi ini merupakan kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang menjadi kewajiban di dalam pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Ini menurut Bozachis pada tahun 2008. Kompetensi ini akan memberikan standar bagi karyawan dalam mencapai tujuan. Di dalam perusahaan multinasional, biasanya kompetensi akan menjadi salah satu penilaian dalam melakukan seleksi karyawan. Kompetensi ini akan memberikan suatu penyelarasan atau perubahan yang terjadi secara global. Dalam kemajuan teknologi, komunikasi ini memberikan suatu kemudahan dari berbagai penjuru dunia. Nah, di dalam melakukan suatu kompetensi komunikasi bisnis, seorang pengusaha harus dapat menyesuaikan serta menyelesaikan masalah dengan memahami ketika mereka berkomunikasi dengan lawan bisnis mereka, terutama ketika bisnis ini dijalankan secara global, sehingga memerlukan suatu bentuk kompetensi komunikasi secara lintas budaya. Berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya itu harus memperhatikan suatu etika berbicara dan etika perilaku baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi lintas budaya ini pastilah memiliki suatu kesulitan dalam memahami baik itu dari bahasa verbal maupun bahasa non-verbal serta bagaimana kita menyesuaikan tingkah laku kita terhadap lawan bisnis kita. Nah, pelatihan untuk meningkatkan suatu bentuk kompetensi komunikasi antar budaya ini sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan suatu kesadaran bahwa kompetensi komunikasi lintas budaya itu menjadi suatu keharusan bagi perusahaan global maupun lokal. Nah, kurangnya kesadaran kompetensi lintas budaya ini dapat mengakibatkan suatu kesalahpahaman sehingga menciptakan kegagalan dalam kegiatan bisnis. Nah, kesalahpahaman ini dapat menimbulkan tidak rasa percayanya dari kedua belah pihak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi hanya karena perbedaan dalam gaya berkomunikasi. Ini merupakan dari Yoshida 2002. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya kompetensi komunikasi lintas budaya dalam dunia secara global dari 10 jurnal yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu mengenai kajian teori kompetensi komunikasi lintas budaya. Yang pertama, komunikasi ini merupakan suatu kegiatan untuk mengirimkan, menerima, dan memberikan suatu bentuk feedback dari proses komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi diartikan juga sebagai proses pertukaran informasi dari seseorang dan lingkungannya melalui sumber verbal dan non-verbal. Delivery tahun 2001. Nah, setiap orang itu pasti membutuhkan suatu hubungan sosial dengan orang-orang lainnya, dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa berkomunikasi dan terisolasi. Di dalam suatu komunikasi lintas budaya, ada proses transaksional simbolik yang melibatkan pemberian makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Dalam Mulyana
tahun 2005. Nah, dalam komunikasi ini kita mengenal bahwa ada bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal ini merupakan suatu proses memperlihatkan motivasi komunikasi, kemudian pengetahuan dan keahlian di dalam komunikasi itu sendiri. Nah, definisi tiap-tiap dimensi sebagai berikut. Motivasi ini merupakan suatu komunikasi bisnis lintas budaya, yaitu keinginan untuk memberikan suatu kesan yang baik dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Yang kedua, mengenai pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan suatu bentuk pengetahuan kita terhadap komunikasi bisnis lintas budaya yang memberikan pengetahuan seseorang mengenai cara berkomunikasi dengan tepat agar komunikasi itu berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir adalah keahlian, di mana kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya ini akan menjadi kunci utama dalam melakukan suatu proses komunikasi dari antar budaya. Keahlian ini yaitu kemampuan untuk mengetahui informasi tentang budaya mitra bisnis dan dapat menganalisis serta memproses informasi sehingga dapat menyesuaikan dengan budaya mitra bisnis kita. Budaya ini memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara global. Nah, menurut Delivery pada tahun 2003, komunikasi lintas budaya merupakan suatu bentuk interaksi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi dalam manajemen komunikasi lintas budaya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sikap, perilaku, pola berkomunikasi, bahasa, dan waktu, di mana pastinya dalam melakukan suatu komunikasi itu ada suatu hambatan, di mana hambatan atau masalah dalam proses interaksi lintas budaya itu seperti etnosentrisme, stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, ini merupakan suatu bentuk hambatan dan kompetensi dalam komunikasi lintas budaya. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian ya. Di dalam metode penulisan artikel ini yaitu dengan melakukan studi pustaka, data dan informasi diperoleh dari data sekunder yang berasal dari buku dan referensi yang berkaitan dengan tema artikel, yaitu dari jurnal. Sumber utama tulisan ini adalah berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan dalam berbagai jurnal dan berbagai textbook komunikasi lintas budaya. Peneliti memperoleh artikel penelitian mengenai kompetensi komunikasi lintas budaya yang diterbitkan di 10 jurnal terakreditasi. Kemudian dikelompokkan berdasarkan topik. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, di dalam hasil dan pembahasan terdapat nama-nama jurnal yang saya gunakan dalam melakukan analisis artikel ini. Nah, di sini ada jurnal administrasi bisnis sebanyak 3, marketing communication sebanyak 1, jurnal ilmu komunikasi sebanyak 3, jurnal fokus bisnis 1, jurnal komunikasi 1, dan jurnal psikoscience 1. Nah, di sini terdapat variabel independen dan dependen, di mana di dalam variabel independen itu terdapat instrumen, gaya kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, cultural barrier, stereotip, negosiasi bisnis, kompetensi komunikasi lintas budaya. Nah, di dalam tabel ini menjelaskan mengenai variabel independen yang dibahas oleh peneliti secara keseluruhan, di mana variabel yang paling dominan yaitu adalah variabel kompetensi komunikasi lintas budaya sebanyak 53%. Kemudian ada komunikasi lintas budaya sebanyak 15%, dan disusul dengan gaya kepemimpinan, cultural barrier, stereotip, negosiasi bisnis sebanyak 7%. Jadi dapat dilihat dalam tabel bahwa variabel independen mengenai kompetensi komunikasi lintas budaya menjadi variabel yang paling dominan. Nah, di sini di dalam penelitian yang
yang saya analisis, tabel variabel dependent itu hanya terdapat satu variabel dependent, yaitu job satisfaction dari 10 jurnal yang saya analisis. Kemudian ada ringkasan studi dalam kompetensi komunikasi lintas budaya dari 10 jurnal yang saya analisis. Di sini dari 10 jurnal yang saya jadikan sebagai sampel menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi bisnis ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan suatu kegiatan bisnis, terlebih ketika bisnis itu berjalan secara global atau memerlukan suatu bentuk kompetensi komunikasi lintas budaya. Nah, ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi lintas budaya ini mempunyai pengaruh di dalam suatu kegiatan bisnis. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Merlin Marantika yang berjudul Model Kompetensi Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Indonesia dan Jerman, di mana di dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi bisnis ini akan memberikan kelancaran bisnis dengan mitra bisnis yang berbeda budaya. Dalam penelitian Merlin ini membuktikan bahwa untuk dapat memberikan kemampuan komunikasi bisnis lintas budaya dan Jerman dengan menggunakan teori Spitzberg, di mana teori ini itu menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan lintas budaya ini dengan memberikan motivasi, knowledge, dan skill. Jadi kompetensi komunikasi lintas budaya ini digunakan dengan teori Spitzberg, yaitu dengan motivasi, knowledge, dan skill, di mana di dalam motivasi itu sendiri kita memotivasi suatu karyawan untuk melakukan peningkatan kompetensi komunikasi bisnis. Kemudian kita memberikan suatu pengetahuan melalui pelatihan dan pengembangan dan meningkatkan skill. Jadi di dalam pelatihan dan pengembangan akan memberikan suatu pengetahuan yang baru mengenai kompetensi komunikasi lintas budaya yang akan meningkatkan skill dari karyawan itu sendiri. Nah, dalam hal ini pasti tidak rugi jika kita mempelajari suatu bentuk kompetensi komunikasi bisnis, karena hal ini akan bermanfaat bagi keberlangsungan usaha. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Jadi di dalam penelitian ini membahas 10 jurnal mengenai kompetensi komunikasi lintas budaya selama 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Nah, jurnal yang paling mendominasi penelitian mengenai kompetensi komunikasi lintas budaya ini yaitu jurnal administrasi bisnis dan jurnal ilmu komunikasi. Nah, melalui variabel independen, topik yang paling banyak dibahas yaitu mengenai kompetensi komunikasi bisnis sebanyak 7 artikel. Dari penelitian menunjukkan bahwa komunikasi ini akan memberikan dampak yang signifikan terlebih ketika bisnis itu sudah merambah kepada dunia internasional. Dari penelitian dalam 11 jurnal menunjukkan bahwa kompetensi ini melakukan komunikasi baik secara verbal dan nonverbal menjadi sangat penting, di mana ketika kompetensi komunikasi lintas budaya dapat ditingkatkan, maka usaha yang telah merambah dalam dunia internasional akan menjadi lebih mudah karena kita dapat memahami serta mentoleransi budaya yang ada pada mitra bisnis kita.